akhirnya anggaran semakin bengkak dan jadi beban negara untuk membiayai. Tapi memang kasus apa ya, nggak tepat sasaran itu sering ya, gitu. Sering. Iya kok bisa gitu, kategori mampu, orang kaya, yang belum lama ini kan siapa, artis siapa tuh? Sandra Dewi ya, yang masuk dalam itu daftar PBI ya? Iya, nah itu kan yang harus disoroti gitu. Kok bisa orang kaya dimasukkan dalam situ? Nah ini kan berarti ada pendataan yang salah nih di level bawah. Apalagi kalau yang data, yang data nih ya, ketua RT atau ketua RW yang didaftarin, ya saudara-saudaranya juga. Betul, karena memang data itu diajukan ke Kemensos itu awalnya dari wali kota. Nah, wali kota kan otomatis wali kota kan ke kelurahan. Iya, terus berarti kecamatan, kelurahan ke RT, ke RW, ke RW ke RT. Ya RT masih apa aja yang dia mau. Nah, itu. Gimana? Itu, Lu mau sampai tadi? Tapi memang dari diskusi antar kementerian tadi di DPR itu kemarin itu memang intinya pemutahiran itu disepakati. Artinya memang ada kebocoran. Tapi yang dijadi garis bawah itu penonaktifan itu terkesan mendadak gitu loh, Bang. Jadi misalnya kalau masyarakat yang tidak mampu terus dinonaktifkan, mereka tidak mengetahui sebelumnya kalau mereka udah dinonaktifkan ya? Mereka tidak mengetahui kalau itu akan diberhentikan gitu. Kalaupun mau dinonaktifkan, permintaan mereka secara gradual, bertahap gitu. Artinya mereka bisa pindah ke mandiri. Intinya sih seperti sosialisasinya kurang ya. Iya. Itu bukan kelemahan kita tuh. Jadi sosialisasi, koordinasi. Iya. Yang kasihan kan ketika lagi proses operasi. Tiba-tiba berhenti kan, kata dokternya, wah Anda udah nggak terima PBI ini. Sementara operasi udah lagi berlangsung nih. Cuci darahnya berlangsung kan, nggak lucu kan sebenarnya gitu. Tapi ya kita harus akui ya sebenarnya gara-gara informasi ini itu manfaat dan kinerja BPJS Kesehatan yang sebenarnya lumayan udah lebih bagus ya, itu jadi ketutup jadinya. Padahal kita harus akui bahwa BPJS itu sekarang benar-benar menjadi bantalan masyarakat di tengah situasi ekonomi yang berat kayak begini. Gitu. Ada beberapa teman saya bilang, "Oh, alhamdulillah ada BPJS. Kalau nggak ada BPJS gimana cara bayar bapaknya berobat?" Dan kemajuan berikutnya adalah beberapa rumah sakit yang menerima pasien BPJS itu juga udah mulai menerima pasien tersebut. Setelah kan sebelum-sebelumnya kita penerima BPJS itu kayak dianaktirikan ya, dibanding asuransi swasta. Dan sekarang memang berbeda pelayanannya, tapi tetap mereka dilayani dengan baik, ada petugasnya, dan rumah sakit juga menerima, dan itu fakta bahwa sebenarnya BPJS benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat loh, Mas. Gimana, Mas? Iya, salah satu yang terobosan lagi itu terakhir tahun lalu ya, kalau nggak akhir tahun, awal tahun ini, bahwa pasien BPJS yang memiliki riwayat penyakit yang harus penanganannya khusus, misalnya harus langsung ke dokter spesialis gitu ya, itu nggak, kalau dulu kan harus fase 1, fase 2, fase 3 baru ke rumah sakit ya, itu bisa langsung ke dokter spesialisnya gitu loh. Itu mungkin terobosan yang baru supaya ya jangan kelamaan udah sakit, kelamaan kan prosesnya ini kan bisa berhari-hari sampai ke dokternya spesialis itu kan, itu kayak dipangkas sama Kementerian Kesehatan. Terus yang kedua, saya sendiri mengakui bahwa saya pakai ya kemarin BPJS untuk saya dan istri saya. Sekarang udah daftarnya juga udah pakai online, daftar sendiri dari rumah, bisa misalnya saya ke fasilitas pertama, daftar, nanti antrian siapa, milih dokternya siapa gitu. Jadi lebih enak. Mau berangkat hari apa? Mau berangkat dari apa, itu pilih dokternya siapa. Menurut saya jadi nggak usah antri-antri lama ya, karena udah bisa online sekarang. Iya, dan itu sangat membantu, karena semua udah punya HP kan. Gimana? Setuju kan BPJS di bantalan masyarakat sekarang di luar Gojek ya? Iya. Kalau bisa ya jangan sakit. Nggak, ada satu statement dari kepala BPJS bilang, kalau dulu ada yang mengatakan orang miskin nggak boleh sakit. Nah sekarang
sebenarnya orang miskin harus sehat. Tapi kalau sakit ada BPJS gitu. Nah, memang problemnya yang saya pernah ngobrol sama orang-orang BPJS kesehatan ini, BPJS itu kan di hilirnya. Ya. BPJS itu di hilir, dia menerima orang sakit. Yang harus juga digencar oleh pemerintah adalah di hulunya. Bagaimana supaya masyarakat sehat. Ya. Masyarakat sehat. Nah, masyarakat sehat itu kan perlu adanya edukasi. Perlu adanya campaign. Jangan merokok terlampau berlebihan. Jangan minum minuman manis. Jangan makan ini, makan jeroan berlebihan segala macam. Itu kan perlu campaign. Dan pemerintah atau kementerian lain perlu edukasi bahwa makanan yang sehat itu tidak harus nasi, tidak harus ini, bisa juga makanan yang lain. Nah, curhat dari mereka, peran ini nggak dijalankan dengan maksimal. Sehingga orang yang sakit semakin banyak, beban dari BPJS juga semakin besar, ditambah iuran BPJS tidak naik-naik. Jadi memang situasinya tuh, kelemahan di kita tuh gitu. Dia bilang, semuanya harus punya peran yang sama. Nah, problemnya adalah ketika semua orang nih ngurusinnya di hilirnya. Yang di hulunya, itu nggak diurus. Gimana, Gu? Akhirnya anggaran semakin bengkak dan jadi beban negara untuk membiayai. Nah, itu. Sebenarnya kalau dari pelayanan sih, pengalaman orang-orang yang cerita. Misalkan istri saya lagi ada di New Zealand ya. Dia bayar asuransi selama sekolah di sana. Nah, ketika dia sakit, orang-orang sana bilang kalau bisa jangan sakit di sini, sehat saja. Karena ini orang Indonesia yang ada di sana bilang tidak semudah di Indonesia. Di Indonesia itu kalau kita sakit, datang ke klinik, datang ke rumah sakit, langsung dilayani. Kalau di sana, kalau nggak urgent banget, itu nggak akan ketemu dokternya. Kalau bisa by phone aja. Obat semua di telepon, dikirim. Kita beli sendiri atau dikirim. Jadi, dan kalaupun kita maksa ketemu dokter mau konsultasi, itu waktunya bisa 2 minggu. Perjanjian. Kalau di kita, baru sejam nggak dilayanin, wah ngamuknya udah kayak apa. Ini sorry to say nih, bukannya kita membanding-bandingkan. Cuma, ini kesaksian mereka nih. Pelayanan kesehatan di Indonesia itu jauh lebih bagus, jauh lebih cepat dibandingkan di beberapa negara maju. Karena di negara maju dokter tuh kalau udah kalau udah ada libur nggak akan bisa diganggu, kecuali yang penyakitnya urgent. Tapi kalau cuman batuk ya udah beli obat batuk aja, begitu. Jadi nggak semudah yang ada di sana. Makanya dibilang kalau bisa sehat, nggak usah tergantung sama rumah sakit. Dan pemerintahnya di beberapa negara itu rajin. Jadi kalau kita ke beberapa negara Eropa ya, itu kalau kita ke supermarket itu ada tanda-tanda tertentu tuh, kuning, merah, biru, ingredientnya jelas bahwa ini mengandung ini mengandung ini. Nah di kita apakah ada yang kayak gitu? Nggak ada. Ada. Di kita nggak ada. Di kita masih terlampau masif, orang masih boleh beli ini, orang boleh beli itu, tanpa ada ini kandungan yang jelas bahwa ada tanda merah, bahwa merah tuh berbahaya. Di kita tuh nggak. Nah itu yang peran-peran itu yang sebenarnya harus dilakukan. Kalau nggak begini terus, lama-lama boncos, mumet purbaya nggak bisa tidur makin. Gimana, Cip? Ya memang peran itu harus diambil oleh kayak mungkin pendidikan sejak dini kali ya, mungkin dari sekolah itu kan harus diajarkan anak-anak untuk hidup sehat